Cerita berlatar pada tahun 1388, di mana dikisahkan bahwa kerajaan Goryeo saat itu tengah mengalami krisis, di mana seorang jenderal bernama Jobang memanfaatkan kesempatan itu untuk menjarah seluruh harta kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Lalu kemudian dia melarikan diri ke laut. Beberapa tahun setelah kejadian itu, ada sekawan bandit yang sedang terombang-ambing kelaparan di tengah laut. Mereka sedang lari dari kejaran prajurit Goryeo karena telah mencuri pilar istana hanya untuk dijadikan sendok. Hal itu membuat para bandit itu kesal pada kapten mereka yang bernama Mochi atas kekonyolan mencuri pilar yang dia suruh lakukan. 지금도 쫓고 있을걸? 바로 먼저가 자리 잡고 기다리겠네. Sesaat sebelum Mochi dihabisi, sebuah kapal bajak laut datang dan menyelamatkan mereka. Kapal itu dipimpin oleh seorang kapten wanita bernama Hairang. Setelah menampung mereka, Hairang merasa kesal pada bandit-bandit itu karena malas bekerja. Salah satu anak buah Hairang yaitu Maki juga merasa kesal karena kapal itu sejauh ini hanya menangkap ikan, bukan menjarah kapal seperti kapal-kapal bajak laut pada umumnya. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kapal bajak laut Jepang tak jauh dari sana, di mana hal itu membuat seisi kapal girang karena mereka akan mendapat rampasan yang sangat besar. Mochi dengan berani menyerang kapal itu bersama anak buahnya. Akan tetapi, semuanya gagal menyeberang ke kapal itu, dan yang tersisa cuma Mochi seorang diri. Hairang sengaja tak membantu Mochi sedikit pun untuk melihat seberapa tangguh Mochi. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana ternyata skill bertarung Mochi bukan hanya omong kosong belaka. Dia benar-benar lincah dan tangkas hingga berhasil melumpuhkan seisi kapal Jepang. Hairang lalu bermaksud untuk mengambil hasil jarahan kapal itu, karena bajak laut Jepang ini menjarah di Laut Joseon. Tak lama, salah satu anak buah Hairang mengatakan bahwa di kapal itu tak ada satupun benda berharga, melainkan hanya tumpukan ikan asin. Namun seorang bocil lalu mengungkapkan bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mencari harta karun Jobang. Mendengar hal itu, Hairang bertekad untuk menemukan harta karun tersebut karena merasa iba dengan anak buahnya yang selalu makan ikan asin dan cumi. Keputusan Hairang pun disambut dengan antusias oleh seluruh anak buahnya. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di sebuah pulau tak berpenghuni. Hairang sebagai kapten rupanya tak bisa membaca peta. Lalu dengan arogan, Mochi merebut peta itu dan berlagak menjadi komandan. 영 갈피를 못 잡는구만. Tak lama kemudian, mereka dibuat girang dengan kedatangan seekor sapi karena mereka sudah lama tak makan daging. Tanpa pikir panjang, Mochi bergerak untuk memburu sapi itu. Tapi ternyata yang dilihat bukan hanya seekor sapi, melainkan kawanan sapi sedang berlari kencang ke arah mereka. Setelah kejadian itu, Hairang mengira bahwa Mochi telah tiada. Namun perkiraannya meleset, karena saat ini Mochi tengah berhasil selamat dari maut dan tak sengaja menemukan sebuah gading di tebing itu. Melihat gading itu, Hairang baru paham bahwa peta harta karun yang sebenarnya tertulis di gading tersebut, seperti yang diisyaratkan dalam peta. Di saat situasi kembali kondusif, Hairang memutuskan bahwa yang akan berangkat bersamanya adalah anak buahnya sendiri. Sedangkan para bandit alias anak buah Mochi diperbolehkan ikut hanya jika mereka setuju bergabung dan tunduk sebagai anak buah Hairang. Hairang pun berbaik hati menawarkan posisi wakil kapten kepada Mochi. Mendengar hal itu, Mochi malah kesal karena dialah yang menemukan gading tersebut. Ditambah lagi, anak buahnya memilih berpaling darinya dan mengikuti Hairang. Dan pada akhirnya, Mochi pun ditinggalkan sendiri. 왕군들 조심하고. 같이 가자고! 왜 가라 가! 잠깐만. Di tempat lain, seseorang bernama Hyungso mendatangi kamp prajurit pimpinan Lee Bang-won. Dia ini seorang yang sangat terobsesi untuk merebut tahta kerajaan Goryeo. Hyungso lalu menawarkan sebuah harta karun pada Bang-won sebagai penyokong dana untuk melancarkan aksi kudetanya. Malam itu, Hairang bersama semua anak buahnya sedang mukbang di atas kapal, di mana hal itu disaksikan langsung oleh Mochi yang langsung jengkel melihatnya. Di saat pagi hari tiba, semua orang di kapal panik karena gading gajahnya tiba-tiba menghilang. Dan pencurinya sudah bisa ditebak, yaitu Mochi.
Mochi meninggalkan peta lokasi keberadaannya saat ini yang mengharuskan para awak kapal kembali ke pulau untuk mencari Mochi. Di tengah pencarian, seekor harimau muncul dan membuat semua orang kocar kacir. Dalam pelarian tanpa disadari, Hairang tiba di tempat Mochi. Di saat itu, Mochi ngeyel bahwa gading itu adalah miliknya, karena dia yang menemukannya pertama kali. Karena jengkel dengan tingkah Mochi, Hairang pun lalu menyerangnya. Hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Mochi selalu mampu menghindar dari serangan Hairang. Namun akhirnya Mochi pun terdesak dan mengatakan kejadian yang sebenarnya. Di mana malam itu kedatangan Mochi di kapal tertangkap basah oleh Maki. Maki lalu memutuskan bergabung dengan Mochi dan membawa gading itu lari. Mochi mengatakan bahwa dia mencuri gading itu dengan tujuan hanya ingin menjadi kapten menggantikan Hairang. Setibanya di pulau, Maki merayu Mochi untuk naik terlebih dahulu ke atas bukit dan memberikan tanda jika situasi sudah aman. Sedangkan Maki akan membawakan semua barangnya setelah Mochi memberikan tanda. Namun ternyata Wan, begitu Mochi memberikan tanda, Maki malah menghilang dan membawa kabur gading tersebut. Maki ternyata berkeliaran mengaku sebagai Mochi dan menjual gading itu. Maki menjual benda itu dengan perantara seorang maklar bernama Haigum. Di saat mereka sedang transaksi, tiba-tiba Hairang dan beberapa anak buahnya datang untuk merebut gading itu dari tangan Maki. Hairang lalu menahan Maki dan Haigum serta Mochi. Kemudian Hairang berniat untuk menghabisi mereka semua. Namun sesaat sebelum dihabisi, Mochi tiba-tiba berhasil melarikan diri dan mengambil gading itu. Mochi lalu mengancam akan membuang gading itu ke laut jika Hairang tak menjamin keselamatannya. Pada akhirnya, Hairang pun mendapatkan gading itu kembali. Di saat ini, mereka bertiga diizinkan tinggal di kapal sebagai budak. Setelah kejadian itu, Hairang dan yang lainnya sedang mencoba memecahkan kode di gading tersebut. Namun, mereka gagal karena kode itu hanya bisa dipecahkan oleh perwira prajurit Goryeo. Di sisi lain, Hyungso yang sebelumnya telah berkelana berhasil menemukan lokasi harta karun itu. Dia bersedia menyerahkan harta karun tersebut kepada Bang Won dengan syarat Bang Won harus bersedia menjadi raja dan mengangkat Hyungso sebagai Raja Tamna. Sementara itu, Mochi berhasil memecahkan kode peta yang menunjukkan lokasi harta karun yang ternyata berada di perairan Hegildo, di mana perairan tersebut terkenal sangat berbahaya. Tak ada yang pernah selamat dari tarikan arusnya. Mochi pun ragu melanjutkan perjalanan tersebut. Namun Hairang tetap teguh untuk melanjutkan pencarian demi anak buahnya yang setiap hari hanya makan ikan asin. Kini Hairang dan beberapa anak buahnya tiba di pusat perairan Hegildo. Mereka akan terjun ke laut berbekal tabung kandung kemih babi yang diisi udara untuk membantu bernapas di dalam air. Di tengah kawanan ubur-ubur, mereka melompat ke dalam air. Pusaran air kuat menyedot mereka hingga tiba di sebuah gua dengan selamat. Anak buah Hairang kecewa karena tak menemukan harta karun di gua tersebut. Namun Mochi memanfaatkan situasi dengan meledek Hairang. Hingga akhirnya Agui, salah satu anak buahnya, merasa tersinggung. Mochi kemudian menggunakan tubuh Agui untuk membuka pintu tersembunyi di gua itu. Begitu pintu terbuka, mereka menemukan tumpukan perak yang mereka kira sebagai harta karun incaran. Namun Mochi tak yakin, karena dia percaya harta karun kerajaan Goryeo pasti terbuat dari emas, bukan dari perak. Sementara yang lain sibuk mencari emas, Hairang dan Mochi mencurigai bendera wajah goblin di gua itu. Tiba-tiba, suara ledakan keras mengguncang gua. Ternyata, ledakan itu dilakukan oleh Hyungso dari luar gua untuk membuat pintu masuk. Begitu mereka masuk, serangan membabi buta dilancarkan ke arah anak buah Hairang. Di saat situasi menjadi genting, Maki menyadari jika bendera wajah goblin itu sebenarnya adalah sebuah peta. Hairang dan Mochi berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Hyungso. Disinilah terungkap jika Hyungso dan Mochi saling mengenal sejak lama. Mochi, sang panglima perang, pernah menghukum Hyungso karena ambisinya yang berlebihan untuk menjadi Raja Tamna dengan cara yang tak manusiawi. Lalu, Mochi memanfaatkan peti perak untuk melarikan diri dari Hyungso.
Di tengah pelarian, Hairang menjemput Mochi dengan tali yang terhubung ke kapal. Mereka berdua berhasil ditarik ke atas kapal oleh anak buah Hairang, namun kelegaan itu tak berlangsung lama. Seekor paus besar tiba-tiba muncul dan melahap mereka berdua, serta menyebabkan kapal Hairang terjatuh dan oleng karena tarikan paus tersebut. Menyadari kapten mereka hilang, anak buah Hairang pun bingung. Namun kejadian yang tak terduga akhirnya terjadi. Paus itu melempar Hairang kembali ke kapal. Sementara itu, Hyungsu dan Hairang secara terpisah menyadari jika bendera wajah goblin adalah peta sebenarnya, yaitu pintu baru dalam pencarian harta karun. Di dalam, Hairang menemukan Haigum yang sedang mencuri barang-barangnya. Alih-alih menegurnya, Hairang malah mempersilahkannya. Meski nyaris kehilangan nyawa, Hairang tetap bersikukuh menemukan harta karun itu. Dia meminta kapal berbalik untuk mengambil bendera wajah goblin di gua tersebut. Tiba-tiba, dia menghentikannya karena peta itu menuju Pulau Inazuma atau Pulau Petir yang sangat berbahaya. Karena petir besar menyambar pulau itu setiap detik. Maki merupakan satu-satunya orang yang pernah berlayar ke Pulau Inazuma. Dia memahami situasi di pulau tersebut dengan baik, meskipun tak seorang pun mengetahuinya. Sementara itu, Hyungsu juga berlayar ke arah yang sama. Semua orang membujuk Maki agar mau menjadi navigator mereka ke pulau berbahaya itu. Pada akhirnya, Maki bersedia menjadi navigator dengan syarat 10% harta karun untuknya dan dia akan menjadi kapten sampai mereka menemukan harta karun itu. Hairang digantikan sebagai kapten dan ditugaskan di dapur bersama Mochi. Hairang merasa kesal, bukan karena kehilangan jabatan, melainkan karena Maki tak pantas memimpin. Benar saja, Maki menjadi kapten yang arogan dan semena-mena. 사람이 어떻게 저렇게 변해가지고 죽겠냐? 뭐라고 씹으라고 용왕님께 인사 올리겠어! 막이야! Sementara itu, Hairang yang tak terbiasa memasak hampir membuat seluruh awak kapal muntah karena masakannya. Di samping itu, intensitas pertemuan antara Hairang dan Mochi semakin meningkat, membuat mereka berdua nampaknya mulai saling jatuh cinta. Bahkan, di malam itu mereka berdua menikmati pemandangan bersama di atas tiang kapal. 사랑을 아나? Menemukan harta karun ternyata tak semudah yang dibayangkan. Mereka harus memecahkan kode yang tertulis di bendera, termasuk teka-teki 12 tombak yang tercatat di sana. Di tempat lain, Hairang mendeteksi bahaya di depan. Dia memerintahkan untuk menggulung layar, namun Kapten Maki melarangnya. Maki tetap ngotot mengabaikan perintah Hairang. Akibatnya, layar kapal terbakar oleh badai petir sehingga mempertaruhkan nyawa semua awak. Maki bersembunyi sementara Hairang mengambil alih kemudi dan berusaha membawa kapal melewati badai. Kapal Hyungsu juga menghadapi situasi yang sama. Namun mereka telah bersiap-siap sebelumnya. Persiapan yang baik tersebut memungkinkan mereka melewati badai api dengan selamat. Setelah melewati badai, kapal Hairang akhirnya tiba di Pulau Petir. Mereka mendesak Maki untuk membawa mereka ke lokasi harta karun. Namun, Maki ternyata tak tahu cara menemukan jalan tersebut. Sementara itu, Hyungsung juga tiba di Pulau Petir dan berhasil memecahkan teka-teki peta serta mengungkapkan lokasi harta karun di puncak Bukit Petir. Hairang dan Mochi mencurigai tempat tersebut karena serangan petir yang tak henti-hentinya. Keduanya memprediksi jika Bukit Petir itu pastilah tempat harta karun yang mereka cari. Mochi memutuskan untuk pergi ke Bukit Petir meninggalkan Maki dan anak buahnya yang sibuk menggali tanah. Sebelum berangkat, Mochi mengungkapkan perasaannya kepada Hairang. 네가 아니었으면 여기 오지도 않았어. 졌지? 출출할 때 먹어. Singkat cerita, tibalah Mochi di puncak bukit itu. Dia terkejut begitu melihat petir-petir itu ternyata menyambar ke 12 tombak yang tertancap di sana. Hyungsung juga tiba di puncak bukit petir dan memerintahkan anak buahnya mencabut 12 tombak itu. Namun, Hyungsung merasa itu adalah jebakan.
Beruntung, Hyungsu berhasil menarik satu tombak yang menjadi kunci untuk menemukan harta karun. Kunci tersebut membuka jalan menuju harta karun yang selama ini mereka cari. Di sisi lain, Maki menemukan seekor penguin menggigit bongkahan emas di dekatnya. Para perombak yang tak terlalu pintar itu malah menginterogasi penguin tersebut untuk mengetahui asal emas itu. Mereka berharap si penguin bisa memberikan petunjuk tentang lokasi harta karun lainnya. Tak lama setelah interogasi penguin, suara meriam terdengar dari kejauhan. Ternyata, suara itu dari kapal Hyungsuk yang sedang menyerang kapal Hairang. Mochi yang berada di atas bukit menyaksikan kejadian tersebut bersamaan dengan ditemukannya sebuah peti oleh Hyungsuk. Peti itu kemungkinan besar berisi harta karun yang mereka cari. Mochi lalu terlibat pertarungan dengan anak buah Hyungsuk untuk merebut peti harta karun itu. Sementara itu, Hairang memutuskan untuk merebut kembali kapalnya yang tengah diserang. Dia memerintahkan Gang Sop menyusul Mochi dan membantunya sebelum kembali ke laut untuk menghadapi Hyungsuk. Di sisi lain, Mochi tengah bertarung menghadapi anak buah Hyungsuk dengan beringas dan full power. Sementara Hyungsuk hanya bengong karena peti itu ternyata berisi batu dan topeng wajah goblin. Dengan cepat, Mochi merebut topeng wajah goblin itu dan di saat itulah bantuan tiba. Demi mendapat topeng wajah goblin itu, Hyungsuk pun berduel dengan Mochi. Sementara yang lain sibuk bertaruh, Maki malah mengikuti penguin itu hingga dia pun dibawa ke laut tepat di bawah lokasi Bukit Petir. Tanpa disadari, topeng wajah goblin itu terjatuh ke laut dan mengenai Maki. Hairang dan yang lainnya telah tiba di kapal musuh. Tanpa basa-basi, dia pun menghabisi satu persatu prajurit yang sedang berada di sana. Sementara itu, Maki memasuki gua wajah goblin itu dan betapa terkejutnya dia saat menemukan sebuah kapal besar yang penuh dengan emas. Hairang yang telah berhasil menghabisi sebagian besar prajurit, kini dia harus berhadapan dengan orang terkuat di kapal yaitu wakil kapten. Mereka pun akhirnya bertarung dengan sengit. Hingga tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan yang merusak beberapa bagian kapal. Namun, si wakil kapten tak memperdulikannya dan tetap bertarung. Hairang berhasil melihat keberadaan kapal harta karun dan langsung menariknya mendekat. Dia kemudian mengevakuasi semua anak buahnya. Sementara itu, di Bukit Petir tiba-tiba terjadi angin kencang. Kemudian, sambaran petir tiba-tiba terhenti. Dan di saat itulah mereka semua melihat kapal harta karun itu berlayar di laut. Sesaat kemudian, mereka merasakan getaran gempa dari dalam laut, di mana gempa itu menyebabkan pusaran air dan kapal mereka terancam tersedot ke laut terdalam. Di saat semua orang sedang panik, Hairang bertindak heroik dan mengambil alih kemudi kapal. Di tengah hantaman ombak yang sangat berbahaya, tanpa mereka tahu wakil kapten berniat untuk melepas meriam ke kapal Hairang. Namun beruntungnya, kapal itu terseret arus air. Hairang tetap berusaha fokus dan mencari akal untuk menyelamatkan semua krunya. Dia pun berhasil menebak arah angin dan mengomando semua anak buahnya lalu menarik layar sesuai aba-abanya. Seluruh kru lalu bekerja sama membantu Hairang hingga mereka berhasil keluar dari gulungan ombak raksasa itu.
Seakan mendapatkan semangat melihat rekan-rekannya selamat, Mochi semakin semangat dan brutal melawan Heunso. Meski sempat terluka, Mochi tak menyerah. Dan dengan bantuan Gangsop, Mochi berhasil memancing petir menyamar Heunso hingga nyawanya pun melayang. Kemenangan Mochi disambut antusias oleh seluruh kru bajak laut. Dan mereka pun melanjutkan petualangan mereka menjelajahi samudra dengan personil yang lengkap. Kini Maki telah turun jabatan dan posisi kapten kembali kepada Hairang. Lalu, 한때 고려 제일검 저승길도 함께 가지. 지금